Kalau rasa kecewa itu pasti ada, semua pihak punya rasa kecewanya masing-masing. Sebenarnya lebih ke posisi kita tuh kan bertiga itu udah sama-sama hancur ya. Aku tahu rasa hancur dan sakitnya yang Mawar rasakan, aku juga tahu rasa hancur dan sakitnya si Inara seperti apa. Hola misinya Ketani Besti, polemik rumah tangga Imsanul Fahmi dengan Mawa dan juga Inara Rusli sebagai istri siri diduga masih terus memanas. Diduga putus asa, Inara yang sebelumnya yakin pengajuan restoratif justice-nya diterima Mawa, kini Inara justru diduga menyindir pedas Mawa di unggahan story-nya. Dan seraya tak ingin diam aja, Mawa pun membalas dengan unggahan yang cukup menohok Besti. Sementara itu Imsanul, suami sah dari Mawa yang juga merupakan suami siri dari Inara yang mengetahui dugaan perang kedua istrinya di media sosial, mengaku untuk saat ini ingin memberikan space dulu lantaran merasa kedua istrinya tersebut memang telah hancur. Ya, dalam unggahan Inara yang diduga menyindir Mawa, ia tak hanya membahas perihal dugaan cap artis pada Mawa, tapi juga Inara diduga menyindir Mawa terkait dugaan kegeramannya karena Mawa diduga telah menghadirkan saksi lagi untuk sebuah laporan baru lagi Besti, yang kemudian seraya dibalas tak hanya oleh Mawa tetapi juga Insanul dengan menampilkan foto wajah lelah dan caption migran Besti. Pushing ya Bang Insan, bininya dua atau kenapa nih? Lalu benarkah dengan kejadian yang dialami membuat Inara merasa tertampar untuk lebih belajar dalam setiap ujian yang ia hadapi, terutama dengan banyaknya hujatan yang mengarah padanya? Bukan gak mau minta maaf, tapi saya udah mencoba untuk minta waktu ketemu langsung untuk sampaikan maaf. Udah meminta beberapa pihak juga untuk menengahi, ada bukti. Tapi beliau lebih pilih kesibukan baru menjadi artis. Ikut bahagia atas nikmat orang lain itu tanda hati yang lapang. Kalau terasa berat, mungkin ada yang belum selesai dalam diri kita. Itulah kenapa hati perlu dijaga setiap hari agar kita tetap tenang melihat rezeki siapapun. Kak, maaf, kenapa kakak nggak tunjukin aja ke publik bukti nikah sirinya untuk menepis bahwa video itu terjadi sebelum nikah siri? Kemarin udah mau ditunjukin sebagai salah satu syarat damai. Tahu-tahu dengar beliau lagi siapin saksi baru untuk bikin LP baru. Pertanyaan saya adalah, dari mana dia tahu CCTV itu saya berzina? Dari mana dia dapat CCTV itu? Mana ada. Tapi kalau untuk menyampaikan perminta maaf, aku konsisten sedari awal, dari saat proses mediasi kami sebelum ini viral masih berjalan antara keluarga, aku tetap pada keinginanku sedari awal ingin bertemu secara langsung, ingin menyampaikan permintaan maaf secara langsung, karena yang diajarkan Islam kepadaku seperti itu, maaf itu sah apabila disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan. Sekarang gini, maaf sebelumnya, selama ini yang aku tahu dan aku pahami bukan tentang pernikahan yang sah, tapi justru tentang adanya perzinahan dan perselingkuhan. Bro, kayaknya melihat postingan dari Inara kayak ini dia udah putus asa bro. Mungkin lu bagaimana menyikapinya? Seperti ada keputusasaan dari Inara gitu. Gak tahu ya, kalau rasa kecewa itu pasti ada, semua pihak punya rasa kecewanya masing-masing. Sebenarnya lebih ke posisi kita tuh kan bertiga itu udah sama-sama hancur ya. Aku tahu rasa hancur dan sakitnya yang Mawar rasakan, aku juga tahu rasa hancur dan sakitnya si Inara seperti apa. Itu juga aku. Jadi menurut aku kita nggak bisa bikin itu sepihak. Memang harus gimana caranya berunding. Itu jalan terbaik sih. Tapi waktu dia udah memposting itu udah coba menenangkan. Ya coba. Seperti apa responnya? Mungkin aku lebih ke ngasih
pace dulu ya waktu, karena kadang-kadang ketika ada orang yang lagi panas, cara paling baik itu bukan kita menceramahi respirasi, nanti kita kasih waktu dulu jeda buat. Menurut aku kita mau dipuji ataupun mau dicaci, dua-duanya itu udah ujian dari Allah. Ketika kita dipuji itu ujiannya adalah supaya hati kita nggak merasa di atas gitu ya, merasa lebih baik dari yang lain. Ketika kita dicaci, ya itu menjadikan pelajaran bahwa ya kita ini memang nggak sempurna. Barangkali dengan pujian yang terus-menerus tanpa cacian, mungkin bisa menjadi sosok yang seperti Firaun, nauzubillah min dzalik, kan? Jadi ya apapun itu ujian yang Allah berikan, aku insya Allah terima dengan ikhlas ya, karena ya kita cuma humble. Emang kita bisa request ujian hidup yang kita terima seperti apa. Kita jangan playing God lah, jangan bermain jadi Tuhan lah. Jadi Ya, baru-baru ini memang ramai banget terkait gebrakan Mawa yang hadir bersama seorang laki-laki bernama Yudi dalam sebuah acara program TV, di mana Yudi mengaku sebagai teman dekat Inara dan diduga meragukan adanya pernikahan Inara dan Insan pada tanggal 7 Agustus 2025 lalu. Lantaran ia dan temannya sempat bersama Inara dan diduga tak melihat adanya kelangsungan pernikahan. Nah, diduga masih terus menerima hujatan lantaran banyak mendapat cap pelakor oleh warganet, serta diduga panas dengan kehadiran Yudi yang diduga ada di kubu Mawa. Inara pun diduga menyindir kubu Mawa melalui Instagramnya, di mana ia menuliskan tentang mulutmu, harimaumu, dan dosa yang berlapis, serta undangan BAP Bareskrim yang diduga telah ia layangkan pada seseorang yang ia harapkan seseorang tersebut bisa segera hadir memenuhi panggilannya. Dan gak cuma itu aja Besti, Inara pun dalam story Instagramnya seraya menegaskan kalau ia sudah dari kecil bergelut di dunia entertainment dan tak akan mau mengotori cadar demi trending konten dan tuntutan dunia hiburan. Cuma mau reminder aja, urus rumah tangga sendiri lebih baik daripada urus rumah tangga orang. Yang punya anak istri dipenuhi dulu nafkahnya. Jangan malah sibuk tampil dengan dalih kebenaran tapi jualan red card. Mulutmu, harimaumu. Setiap perbuatan ada konsekuensi hukumnya. Kalau gak terbukti kan repot, pasalnya nambah lagi, berlapis dosanya. Udah pasti nambah juga. Kasihan anak, ancaman pidana dan dendanya lumayan. Bisa kontrak seumur hidup untuk bayar manajemen fee. Repot ntar. Undangan BAP Bareskrim udah diterima kan? Jangan lupa hadir ya. Setidaknya saya sedari kecil sudah bekerja di dunia entertainment. Saya paham seperti apa standar industri dunia hiburan. Maka dengan terpaksa saya lebih memilih untuk dinilai sebagai orang yang fakir agama, DLL apapun itu, dibanding saya harus mengotori cadar saya dengan mengikuti arus trending konten dan tuntutan dunia hiburan. Mumet ya Besti, kalau benar itu bini-bininya Insanul pada saling sindir. Tapi Besti, bahas terkait istri, kalau Inara diduga tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Insan, Mawa, wanita yang dinikahi Insan secara resmi ini, justru tak sedikit pun mau mengubah keputusannya untuk melepaskan sang suami. Bahkan ditegaskan Mawa yang telah kembali menjalani pemeriksaan saksi dengan membawa bukti baru atas laporan yang ia layangkan kepada suami, dan Inara ini pun menegaskan kalau akan menceraikan Insan setelah lebaran dan sudah tak mau tahu soal kehidupan keduanya. Ya, Mawa lebih memilih fokus ke depan dengan kehidupannya bersama sang anak dan fokus terhadap proses hukum atas laporan yang ia layangkan, di mana hal tersebut sudah naik sidik demi mendapatkan keadilannya. Lalu bagaimana tanggapan Mawa terkait dugaan sindiran Inara yang diduga menganggapnya telah ngartis? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk pihak kepolisian yang sudah mengawal kasus saya. Alhamdulillah udah naik sidik dan insya Allah siap untuk menjalankan proses tahap selanjutnya. Saya menghargai serta menghormati doa-doa support dari teman-teman semuanya, dan saya berharap kasus yang saya jalani sekarang, saya alami sekarang, tidak terjadi hal yang serupa di kehidupan teman-teman semuanya. Dan saya mohon doanya semoga proses yang saya lakukan ini, ikhtiar yang saya lakukan ini bisa berjalan dengan lancar, dan saya mengupayakan untuk dapat keadilan seadil-adilnya untuk saya sendiri. Jujur saya nggak tahu, dan saya nggak mau tahu. Jujur saya nggak mau tahu lagi kehidupan mereka. Sekarang saya fokus untuk kehidupan masa depan saya sama anak saya.
Ya nanti kayaknya saya setelah pulang dari sini saya mau ke Medan itu saya bakal gugat cerai. Tapi mau sendiri kan dibilang katanya menyibukkan jadi artis. Bagaimana mungkin menyebutkan itu dari pihak Inara statement? Ya itu tergantung ya, setiap orang juga bisa berkomentar, tapi ya namanya udah rezeki dari Allah, Allah yang ngatur. Dan kita sesama perempuan ya, apalagi dengan case yang seperti saat ini tuh saya berusaha survive untuk kehidupan saya sama anak saya. Dan kalau emang jalannya seperti ini, ya insya Allah emang ini alhamdulillah rezeki dari Allah juga. Kamawa, gugatan cerainya akan diajukan setelah proses ini atau dalam waktu dekat Kak di Medan? Dalam waktu dekat. Oh, berarti bulan ini juga ya Kak? Berarti bulan ini juga. Apa setelah Lebaran, Kak? Setelah Lebaran. Oke. Nah, kalau Mawa tak gusar sedikit pun atas keputusannya untuk terus melanjutkan proses hukum yang telah ia layangkan laporannya terhadap Insan dan juga Inara. Lalu bagaimana kesiapan kubu Insan menghadapinya? Apakah Insan akan tetap mengupayakan untuk keinginannya dan Inara bisa duduk bersama dalam mendapatkan solusi terbaik? Atau justru ia sudah ada di titik pasrah? Dan benarkah keputusan Mawa yang tetap bulat lantaran ia masih belum sanggup memaafkan perbuatan Inara dan Insan kepadanya? Gantung gimana kita beritikat untuk menyelesaikan atau memang memperpanjang. Kalau memang beritikat ini untuk mencari solusi, pasti yang paling prioritas itu kita duduk bareng-bareng. Itu solusi dari lo? Harus. Jadi diselesaikan ini tertutup, juga enggak secara publik. Apa sih solusi, isi dari solusi itu mungkin apa? Ya Tetap bersama kan atau gimana? biar privacy aja lah, biar kami gimana. Biar kami nanti bahas kayak gimana. Jalani proses hukum yang ada kooperatif, dan apa aja yang menjadi kendala ataupun apa aja yang harus disangka kan namanya didalilkan kan, tentunya seorang warga negara Indonesia yang baik ya ikutin proses hukum, kita kawal. Tapi rela menerima apabila ini kan udah naik penyidikan, kemungkinan terburuk ditahan atau ikut persidangan. Ya sekarang terima. kan undang-undang baru ya kan, semua tuh dilihat dari awal pertama, proses pemeriksaan, klarifikasi, terus naik penyidikan, terus nanti pembuktian dan lain-lain. Tentunya proses ini masih berjalan dan kooperatif. Kita lihat di sini, nggak usah yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun aja. Kemarin kalau kita lihat DRL ya, dia nggak ditahan kan. Jadi penahanan tuh bukan satu solusi yang baik tentunya, tapi bagaimana pembelajaran ini dari hal-hal seperti ini membuat satu solusi yang terbaik kan. Balik lagi semua kita ikutin aja proses, nggak usah menerka-nerka, tapi kita yakini bahwa apapun proses hukum yang dijalanin masih selalu kita tetap kawal ya. Nah, kan luka istri Sa kayaknya udah benar-benar sangat mendalam, Besti. Duh, jadi pelajaran penting banget ya buat semua untuk mikir-mikir lagi kalau mau bersama seseorang yang sudah punya pasangan, Besti. Ya, semoga segera bisa selesai masalahnya dan semua mendapatkan keadilannya ya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani, Besti. Pasti Kata Ani dong.